Oke guys, jadi belum lama ini gua baru aja dikirimin 2 unit smart CCTV dari brand Rabbit. Nah, yang pertama di sini ada CCTV yang tipenya indoor cam PTZ dan yang kedua gua dikirimin yang versi indoor cam mininya. Nah, karena kedua CCTV ini tipenya yang indoor, jadi nanti gua bakalan coba taruh kedua CCTV ini di dalam ruangan aja. Oh iya, buat yang indoor cam PTZ ini bakalan gue coba taruh di studio gua karena emang di studio gua ini lumayan banyak barang reviewan juga. Jadi gua butuh CCTV yang bisa nengok kanan kiri supaya gua bisa mantau siapa aja yang akses ke barang-barang reviewan gua tadi. Nah, sedangkan buat yang indoor cam mininya ini bakalan gue coba taruh di kamar anak gua aja karena emang si indoor cam mininya ini punya viewing angle yang cukup luas yaitu di 136 derajat. Jadi gua bisa mantau keseluruhan ruangan tanpa khawatir adanya blind spot dan sembari gua bisa mantau si susternya juga pas waktu lagi jagain anak gua nantinya. Nah, tapi sebelum gue bahas lebih jauh soal kedua CCTV dari si Rabbit ini, gue bakal tunjukin dulu ke kalian isi dari masing-masing paket pembeliannya nanti. Oke, jadi buat yang indoor cam PTZ ini, yang pertama kalian bakalan dapetin satu unit CCTV-nya, terus ada satu kabel USB Type-C yang panjangnya itu kurang lebih di 2 meteran lebih, terus ada satu unit adaptor 5 volt 1,5 ampere, dan terakhir kalian bakalan dapetin satu set bracket dan juga screw buat dipasang ke plafon atau ke dindingnya nanti. Sedangkan buat yang indoor cam mininya ini, di sini kalian bakalan dapetin satu unit CCTV-nya, terus satu kabel USB Type-C, satu adaptor 5 volt 1,5 ampere, dan terakhir kalian juga bakalan dapetin satu set screw buat dipasang ke dindingnya juga. Oke, buat kedua CCTV ini secara bentuk atau tampilannya punya garis desain yang minimalis. Bahkan buat dimensi ukurannya pun menurut gua kedua CCTV ini udah tergolong compact. Jadi kalaupun seandainya kalian gak mau pasang di plafon dan cuma mau taruh di meja aja, gua berani jamin kalau kedua CCTV ini nggak bakalan makan banyak tempat. Kalau buat urusan build quality-nya, kedua CCTV ini full menggunakan material dari bahan plastik ABS yang pas waktu gua pegang-pegang build-nya ini udah tergolong solid, dan buat finishingnya pun kedua CCTV ini udah tergolong rapih. Nah, overall buat urusan desain dan build quality yang ditawarin sama kedua CCTV dari Rabbit ini, jujur gua nggak ada komplain sama sekali. Oke, jadi sesuai namanya, indoor cam PTZ ini udah pasti punya kemampuan panning, tilting, dan juga zooming. Yang dimana buat panningnya ini bisa sampai di 355 derajat, sedangkan buat tiltingnya sendiri bisa sampai di 65 derajat. Yang dimana menurut gua indoor cam PTZ ini bakalan cocok banget kalau seandainya kalian pakai di ruangan yang bentuknya itu agak melebar. Jadi kalau seandainya ada blind spot atau area-area tertentu yang susah dijangkau, tinggal kalian atur-atur aja arah dari si kameranya nanti. Nah, si indoor cam PTZ ini juga udah punya yang namanya fitur motion tracking. Jadi si kameranya ini bakalan otomatis ngikutin pergerakan objek yang ada di depannya dan langsung ngirimin notifikasi ke handphone atau smartphone penggunanya nanti. Nah, bahkan gak cuma motion tracking aja, di sini juga ada yang namanya human body detection, motion detection, dan juga sound detection. Kerennya lagi, CCTV ini juga ada mendukung yang namanya fitur automation, jadi kalian bisa bikin scene pintar dari fitur ini. Nah, contohnya LED strip dari Rabbit ini bakalan gue bikin otomatis nyala kalau seandainya CCTV yang tadi gue pasang, gue aktifin motion detection-nya. Jadi setiap ada pergerakan di depan CCTV-nya tadi, otomatis si lampu LED stripnya ini bakalan nyala. Nah, fitur ini nggak cuma bisa kalian kombinasiin sama LED stripnya aja, tapi kalian juga bisa kombinasiin sama smart bulb-nya Rabbit juga. Oh iya, buat resolusinya sendiri si indoor cam PTZ ini udah support sampai di resolusi 2K. Jadi kalau seandainya kalian zoom, hasil rekamannya tadi nggak bakalan gampang pecah. Nah, selain itu CCTV ini juga udah dilengkapin sama fitur two-way communication yang dimana mikrofonnya ini udah ada noise cancellation ya. Jadi buat hasil suaranya nanti harusnya bakalan jadi lebih jernih juga. Oh iya, si indoor cam PTZ ini juga udah built-in sama alarm. Jadi misal kalau kondisi di rumah kalian lagi kosong dan amit-amitnya ada maling yang masuk, CCTV-nya ini bakalan otomatis nyalain bunyi sirenenya dan seenggaknya bisa bikin si malingnya tadi jadi kaget dan takut juga. Nah, fitur ini menurut gua lumayan penting karena dengan adanya fitur kayak begini, seenggaknya si malingnya tadi harus mikir berkali-kali buat nerusin aksi nekatnya tadi.
Oke, sekarang kita lanjut ke CCTV indoor cam ininya. Nah, jadi secara fitur sebenarnya kurang lebih hampir sama aja kayak yang indoor cam PTZ tadi. Contohnya kayak hasil perekamannya ini udah support sampai di resolusi 2K, terus udah built-in sama alarm juga, terus punya fitur two-way communication, dan buat fitur sensornya pun juga tergolong lengkap, kayak ada human body detection, motion detection, dan juga sound detection. Nah, palingan yang ngebedain cuman gak adanya motion tracking sama beda di viewing angle-nya aja. Jadi kalau yang si indoor cam mini ini punya viewing angle di 136 derajat, sedangkan kalau yang PTZ tadi cuman ada di 105 derajat aja. Ya intinya dari kedua IP cam yang udah gue bandingin barusan tadi, tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan kalian masing-masing. Oh iya, kedua IP cam ini juga udah support on-fifth dan juga IPC. Jadi dengan kata lain, kalian juga bisa monitoring si IP cam-nya ini via website. Dan buat caranya juga tergolong gampang banget. Pastiin aja kalian udah install dan login aplikasinya Rabbit Smart yang bisa kalian download di App Store dan juga Play Store. Terus buka websitenya IPC dan tinggal kalian scan aja barcode yang ada di bagian sini via aplikasi si Rabbitnya tadi. Nah, semisal kalian udah scan, otomatis tampilan di websitenya bakalan kayak begini. Dan lewat website ini kalian juga bisa multi-view kalau seandainya kalian punya lebih dari satu IP cam dari brand Rabbit ini. Nah, tapi kalau seandainya kalian emang lagi males buka PC ataupun laptop, kalian juga bisa nikmatin fitur multi-view-nya ini via aplikasinya Rabbit. Kalian tinggal pilih tab Smart yang ada di bagian bawah sini. Habis itu tinggal kalian pilih aja yang view multiple camera in one screen. Cek mic cek 1 2 3 tes tes tes, dan ini adalah kualitas suara dari microphone Rabbit indoor cam ini, dan kurang lebih hasil suaranya kayak gini. Cek mic cek 1 2 3 tes tes tes. Ya. Cek mic cek 1 2 3 tes tes tes, dan suara yang kalian dengar sekarang ini suara dari microphone Rabbit indoor cam PTZ, dan kurang lebih hasil suaranya kayak gini. Jadi nanti kalian bisa nilai aja kualitas suara dari kedua IP cam barusan ini. Kalian tinggal tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah. Cek mic cek 1 2 3 tes tes tes. Oke, kalau buat harganya sendiri, kedua CCTV ini dibanderol cuma 300 ribuan aja, yang menurut gua harga segini udah tergolong murah buat sebuah CCTV di kelasnya. Nah, tapi kalau seandainya kalian tertarik buat beli CCTV dari si Rabbit ini, saran gua mending kalian ambil aja yang paket bundling sama SD card dari Vigen. Karena buat si memorinya nanti, kalian bakalan dapetin garansi seumur hidup rusak ganti baru. Dan menurut gue ini jadi satu promo yang best deal banget buat kalian ambil. Karena yang kita tahu SD card di CCTV itu kerjanya 24 jam. Jadi kalau semisal nanti SD cardnya itu rusak, enaknya kalian bisa langsung tuker aja sama unit SD card yang baru. Oke, buat kesimpulannya sebenarnya balik lagi ke kebutuhan kalian masing-masing. Kalau seandainya kalian emang butuh CCTV yang bisa diarahin ke kanan ke kiri buat ngecover beberapa blind spot di ruangan kalian, gua rasa si indoor cam PTZ ini bisa jadi pilihan yang tepat. Nah, tapi kalau seandainya kalian cuma butuh CCTV yang secara ukuran mungil, punya viewing angle yang luas, dan emang cuma pengen ngecover satu area aja, gua rasa si indoor cam ini bisa jadi jawaban yang tepat buat kalian pilih. Well, mungkin segitu aja review gua buat CCTV dari si Rabbit ini. Jadi like aja kalau kalian suka sama videonya, dan share juga ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. So, gua Andri dari Good Stuff ID pamit. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.